Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji, perkenalkan, nama saya Gafirin SPD, guru di SMA Negeri 2 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bertepatan dengan hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas UKIN PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Adapun materi pembelajaran hari ini saya ambil dari KD 3.1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian submateri pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara. Untuk itu, saran dan bimbingan agar pembelajaran saya ke depan lebih baik. Untuk selanjutnya, silakan menyimak video yang telah saya praktekkan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah ya. Coba sebelum kita mulai belajar, di meja dikasih lihat ada sampah apa tidak. Kalau ada, tolong dibuang. Sudah semuanya? Buku untuk belajar dan referensi kita ada di bawah semuanya? Ada ya. Jadi sudah siap dimulai. Untuk mendapatkan berkah pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Kami persilakan ketua kelas untuk membaca doa. Berdiri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini
senantiasa mendapatkan berkah dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap disiplin, kemudian menjaga kebersihan, patuhi protokol agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ya. Anak kami hari ini anak-anak yang sudah berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena kemarin anak-anak berada di kelas 3 SMP, sekarang sudah menginjak di kelas 1 SMA. Tentunya anak-anak harus bangga ya, harus bangga karena sudah berhasil lulus dari SMP sehingga melanjutkan studinya ke sekolah yang lebih tinggi yaitu SMA. Kemudian dari itu tentunya dari anak-anak ini kemarin ada yang mendapat ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini saya harapkan yang ranking 1 tidak mudah berbangga hati, dan yang ranking di bawahnya tidak putus asa, yang biasa berusaha supaya di SMA ini anak-anak mendapatkan ranking 1 semuanya. Siap? Kemudian untuk menambah cinta kita kepada negara, ini Bapak mohon kita sama-sama menyanyikan lagu Ganda Pancasila. Berdiri semuanya. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan yang semangat. Terima kasih, silakan kembali anak-anak. Hari ini materi kita adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian IPK-nya menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Tentunya anak-anak selama ini baik di televisi dan media sosial yang lain pernah melihat anggota DPR rapat, ya kan? Kemudian presiden mengunjungi daerah-daerah terkena bencana. Kesemuanya itu merupakan tugas dari aparatur pemerintah yang termasuk ke dalam lembaga negara. Untuk itu, anak-anak harus memahami materi hari ini dengan serius, ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini, ya silakan perhatikan, menganalisis sistem pembagian kekuasaan di negara kesatuan Republik Indonesia dengan cermat. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis sistem pembagian kekuasaan di NKRI dengan baik dan benar. Jadi, anak-anak hari ini harus serius belajar supaya bisa memahami materi hari ini. Kemudian, jangan lupa ya, pada saat mulai pembelajaran anak-anak akan diberikan nilai baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dari itu, pada saat nanti anak-anak diskusi kerjasama yang baik dengan kelompoknya, kemudian
hormati pendapat dari rekan-rekan yang mungkin tidak sependapat dengan Anda. Untuk memulai materi hari ini akan Bapak tampilkan gambar. Silakan diperhatikan, diamati. Kalau kita lihat gambar ini, ya, silakan anak-anak identifikasi pertanyaan tentang gambar ini. Kemudian baca keterangan di bawahnya. Ya, ini gambar apa ini? Iya, gambar anggota DPR yang tertangkap karena korupsi. Kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini, anggota DPR dalam sistem lembaga kenegaraan kita ini termasuk lembaga mana dia? DPR. Eksekutif, legislatif atau yudikatif? Iya. Diteruskan. Anggota DPR dalam sistem pemerintahan kita masuk ke dalam lembaga legislatif. Kemudian pertanyaan mengenai gambar ini, kalau dari kelompok satu apa? Kalau menurut kelompok satu, menurut pendapatmu, apakah perbuatan anggota DPRD Kota Malang tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Iya. Kita lihat anggota DPR sebelum menjabat dia disumpah setia pada NKRI dan Pancasila. Iya. Meninggalkan atau menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Tapi kenapa mereka ini melakukan korupsi? Oke, dilanjutkan dari nomor 2. Apa yang bisa Anda identifikasi untuk gambar ini? Analisislah nilai-nilai Pancasila yang dilanggar oleh anggota DPRD Kota Malang tersebut. Iya, boleh. Analisis nilai Pancasila yang dilanggar oleh anggota DPR yang melakukan korupsi. Selanjutnya kelompok 3. Apa pertanyaan yang cocok ya, sesuai dengan gambar ini? Analisislah solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Iya. Solusi bagaimana supaya anggota DPR ataupun calon-calon anggota DPR ke depan tidak melakukan korupsi. Nah, dari 3 pertanyaan kelompok ini nanti akan kita rumuskan permasalahannya dan akan kita pecahkan secara bersama-sama dengan melaksanakan kerja kelompok. Namun sebelumnya, anak-anak silakan dilihat materi kita hari ini sebagai tambahan atau referensi untuk anak-anak berdiskusi nanti. Materi pembelajaran yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara menurut Jerloh, sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006 halaman 23 bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam kekuasaan. Yang pertama legislatif, kedua eksekutif, dan yang ketiga federatif. Kemudian kalau menurut Montesquieu, kekuasaan juga ada 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Cuma beda di sini. Apa itu federatif? Kekuasaan untuk melakukan hubungan keluarga. Sedangkan di sini yudikatif. Apa yudikatif itu? Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili pelanggaran dan undang-undang. Iya. Tugas yudikatif adalah mempertahankan undang-undang dan memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Anak-anak kami semuanya,
Kekuasaan legislatif yaitu tugasnya membuat atau membentuk undang-undang. Yang ini sama juga, membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya, pembagian kekuasaan di negara kita ini mengikuti yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang cenderung apa Montesquieu? Montesquieu. Yaitu berapa lembaga kita dibagi? 3. Satu. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. Legislatif, eksekutif, dan Yudikatif. selanjutnya kekuasaan di negara kita ini dibagi menjadi dua. Ada yang horizontal, ada yang Vertikal. Kalau yang horizontal ini konstitutif, kemudian eksekutif, kemudian Yudikatif. legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan Moneter. kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar kekuasaan. Ya. Kemudian eksekutif menjalankan undang-undang yaitu presiden, wakil presiden, dan Menteri. selanjutnya legislatif membentuk undang-undang, ya, kemudian menetapkan undang-undang. Yudikatif kekuasaan kehakiman atau mengadili. Kemudian eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan masalah anggaran dan keuangan negara. Yang terakhir moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan kebijakan moneter. Kekuasaan ini diatur dalam pasal, ya. Kemudian pembagian yang kedua yaitu vertikal, dari atas Ke bawah. Siapa paling atas? Presiden. Pemerintahan, Usaha. kemudian di bawahnya lagi provinsi, di bawah lagi Kabupaten. kabupaten atau Kota. di bawah lagi Kecamatan. di bawah lagi Desa. di bawah lagi Kampung. iya, desa, dusun, dan RT. RW. Dari materi yang sudah saya bicarakan ini, nah, kita kembali ke topik permasalahan, yaitu ya, silakan anak-anak berkelompok untuk ya, mencari, memecahkan permasalahan dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Silakan Anda bekerja dengan kelompok masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok 2 ada yang bertanya? Ya. Silakan bekerja. Kelompok 3 sudah jelas? Ada yang bertanya? Tidak. Kelompok 4 ada yang perlu ditanyakan?
Pancasila yang dilanggar oleh anggota DPR yang melakukan korupsi adalah yang pertama itu nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Ya. Yang kedua nilai agama. Karena saat awal menjabat para anggota DPR disumpah menurut agama dari keyakinan masing-masing. Terus? Solusinya adalah membangun supremasi hukum dengan kuat. Ya. Yang kedua menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Ya. Yang ketiga eksistensi para aktivis. Yang keempat menciptakan pendidikan anti korupsi. Ya. Yang kelima membangun pendidikan bermoral sedini mungkin. Yang keenam pembekalan pendidikan religi yang intensif. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat bagus. Ya. Nilai yang dilanggar, kemudian solusi. Salah satunya adalah menanamkan pendidikan moral pada anak sejak dini supaya nanti waktu jadi seorang anggota DPR atau pejabat tidak melakukan. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mulyati, saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, jika anggota DPR melakukan korupsi, maka nilai Pancasila yang dilanggar adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini, karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Jadi solusinya yaitu yang pertama meningkatkan kadar keimanan, membangun rasa cinta terhadap negara, membangun supremasi hukum yang kuat, membangun pendidikan moral, dan yang terakhir menciptakan pendidikan anti korupsi. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, hasilnya sangat bagus. Ya. Kemudian kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil mitra kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wansuri. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, anggota DPR yang melakukan korupsi berarti mereka melanggar nilai Pancasila, yaitu 1. Nilai persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Solusinya, membangun fondasi hukum yang kuat, menciptakan pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral sejak dini, membekali anak ilmu agama yang cukup. Sekian, terima kasih. Oke. Dilanjutkan kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masni, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami.
Menurut kelompok kami, anggota DPR yang melakukan tindakan korupsi, mereka melanggar nilai Pancasila, yaitu 1. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini. Karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Solusi dari tindakan tersebut adalah 1. Memberikan pendidikan yang baik kepada anggota keluarga. 2. Memberikan contoh yang baik kepada anak. 3. Mengajarkan ilmu agama kepada anak sejak dini. 4. Menanamkan sikap disiplin kepada anak sejak dini. 5. Memberikan makan yang halal kepada keluarga dan bukanlah dari hasil korupsi. Sekian, terima kasih. Berkenalan untuk kelompok dari semua hasil diskusi kelompok baik 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Ya. Untuk hal ini silakan anak-anak menyimpulkan materi dan hasil pemecahan masalah yang telah dirumuskan secara berkelompok. Diawali dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Mastar akan membacakan hasil dari kesimpulan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan seseorang. Setiap harinya kita pasti selalu bertemu dan bersosialisasi dengan keluarga. Tak heran kenapa keluarga sangatlah berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Baik buruknya perilaku seseorang tergantung bagaimana cara keluarga mendidiknya di rumah. Oleh karena itu, memberi pendidikan yang baik kepada anak sangatlah penting. Sebab dengan pendidikan yang baik akan membuat seorang anak menjadi manusia yang berguna di masa depan nantinya. Salah satu contoh pendidikan yang baik diberikan kepada anak sejak dini adalah pendidikan mengenai korupsi. Pendidikan mengenai tindak pidana korupsi sangatlah penting sebab korupsi merupakan suatu perbuatan tercela yang harus dijauhi. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 1, ya, untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, ya, harus ada pendidikan awal dari keluarga supaya anak-anak, ya, kalau dibiasakan untuk tidak korupsi, maka kedepannya menjadi anak yang senantiasa patuh dan taat beraturan, kemudian disiplin. Oke, kelompok 2, silakan membacakan kesimpulan dari hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati, saya akan menyimpulkan hasil dari kesimpulan kelompok 2. Dari penjabaran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur, Pancasila menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat, agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok 3, dipersilakan. Saya Wansuri, saya akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami. 1.
Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. 2. Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. 3. Moral yang kuat. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ini salah satu faktor internal ya, kenapa terjadi praktek korupsi. Yang pertama tadi adalah sifat rakus. Ya, yang kedua gaya hidup selalu ingin di atas, tidak mau kalah dengan. Oke, selanjutnya kelompok 4 silakan untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita diskusikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustina. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama, korupsi adalah tindak pidana mengambil menggunakan uang negara untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain. Dan yang ketiga, nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Dari keseluruhan hasil diskusi dan kesimpulan bisa kita tarik, lembaga negara bisa bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme apabila mereka senantiasa mematuhi yang pertama adalah ajaran Tuhan, yang kedua adalah ajaran Pancasila. Kemudian yang ketiga, dalam hidupnya senantiasa bersifat wajar ataupun bersifat tidak selalu ingin di atas atau lebih unggul daripada orang. Oke, anak kami, selanjutnya silakan anak-anak kami mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu dikumpulkan ke depan oleh ketua kelompok masing-masing. Silakan. Silakan anak-anak kami mengumpulkan LKPD melalui ketua kelompok masing-masing. Sudah semuanya? Selanjutnya, mari sama-sama kita merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini agar supaya pembelajaran ke depan ada peningkatan dan lebih baik. Anak kami semuanya, apakah masih ada materi hari ini yang anak-anak belum pahami atau yang sulit dimengerti? Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya, dari penyampaian saya sebagai pendidik di sini, apakah cara menyampaikan materi kurang bagus, kurang jelas, atau
sudah, untuk ke depan, ya anak-anak di rumah silakan mencari ataupun membaca materi tentang tugas dan kewenangan lembaga kementerian negara dan lembaga non kementerian. Nanti akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan. Oke anak-anak kami, berhubung waktu ya untuk pertemuan hari ini sudah habis, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dari penyampaian saya, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.